Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Maha suci Allah yang memanggil kita dengan penuh kesayangan, memberikan harapan di masa mendatang untuk supaya kita dapat meluruskan niat, memperbaiki perjalanan hidup, karena Allah memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Allah Maha tahu kita banyak dosa, banyak berbuat salah, tapi Allah tidak memanggil wahai orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa. Tapi Allah memanggil ditujukan langsung kepada kalbu yang sudah diisi dengan keimanan oleh Allah juga. Kalau bukan karena Allah yang memberikan nikmat iman kepada kita, tentunya kita tidak akan meraih nikmatnya. Sekian banyak orang yang hidup bersama Rasul, masanya dekat rumahnya dengan Rasul. Banyak di antara mereka yang beriman dan banyak pula yang tidak beriman. Padahal mereka menyaksikan langsung mukjizat Rasul. Mereka tahu betul apa yang disampaikan Rasul dari Al-Quran dan Sunnah karena mereka hafal bahasa Arab. Tapi ternyata tidak semua orang yang mampu berbahasa Arab meraih nikmat iman. Alhamdulillah kita walaupun bukan ahli bahasa Arab, bukan orang yang mengenal jasadnya Rasul, tapi Allah pilih kita menjadi orang yang beriman. Kini kita buktikan keimanan kita dengan menyambut panggilan Allah. Allah yang memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Dan panggilan ya ayyuha itu biasa digunakan oleh kehidupan masyarakat Arab sehari-hari. Panggilan ditujukan kepada yang jauh. Karena kalau manggil yang dekat enggak perlu pakai ya. Ya kita juga sehari-hari begitu. Kalau manggil yang dekat kan nggak perlu pakai kata bantu. Dan bacaan ya boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat sampai 6 harokat. Ketika dibaca dengan 6 harokat, sadarlah bahwa kita jauh dari Allah. Ketika dibaca dengan pendek, ya ayyuhalladzina amanu, yakini betul bahwa yang memanggil begitu dekat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah jauh dari kita walaupun kita sering jauh dari Allah. Ketika kita berani menyalahgunakan nikmatnya, berarti kita tidak merasa dekat dengan Allah. Kita enggak begitu yakin Allah dekat dengan kita. Kita berani menyalahgunakan nikmat mata, menyalahgunakan nikmat harta, menyalahgunakan nikmat telinga. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah merupakan bukti bahwa kita sering tidak sadar tentang dekatnya Allah kepada kita. Padahal Allah sudah menegaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini sangat familiar dengan kita semuanya, terutama bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, jawab inni qarib, sesungguhnya, pakai kalimat sesungguhnya supaya tidak ragu lagi. Sesungguhnya aku selalu, inni qarib. Dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan jumlah ismiyah, jumlah fi'aliyah. Jumlah ismiyah itu memberi makna as-subut wa dawam, tetap tidak pernah mengalami perubahan.
Allah dekat selalu. Dan kalimat ini penegasan. Seakan-akan kita ragu, maka Allah tegaskan dengan kalimat ini. Betul. Walaupun kalbu kita tidak ragu tentang hakikat Allah tidak pernah jauh dari kita, tapi perbuatan kita itu sering sekali memperlihatkan keraguan. Inilah makna dari kalimat inni qarib. Dan Allah memanggil kepada kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah meraih nikmat iman. Dari siapa iman tersebut? Dari Allah. Allah memanggil kepada kita dengan memberikan harapan. Sebutan iman memberikan harapan kepada kita. Walaupun engkau banyak salah, banyak dosa, banyak melanggar, selama iman masih ada pada dirimu, nih kami panggil, kata Allah, hei orang yang beriman, segera menghadap kepadaku. Dulu para sahabat, para istri sahabat, tentu sahabiyat, ketika sedang sibuk, entah ngurus anak, entah di dapur, entah kegiatan-kegiatan lain, ada orang yang membaca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, langsung menghentikan sejenak dari kegiatan tersebut selama memungkinkan, dan mereka merespon kalimat ya ayyuhalladzina amanu labbaik Allahumma innani minalladzina amanu. Wahai orang yang telah meraih nikmat, ya Allah, aku meraih nikmat iman. Ada panggilan dari engkau, pasti ada perintah untuk aku taati demi aku menuju jalan kebaikan. Pasti ada larangan yang kalau aku jauhi pasti akan membawa kepada keselamatan. Tidak ada aturan dari Allah berupa perintah dan larangan kecuali perintah yang akan kita ikuti untuk membawa kita menuju kebaikan, kemaslahatan, kesenangan. Dan tidak ada larangan yang Allah tetapkan yang harus kita jauhi kecuali menjaga keamanan kita dari berbagai bahaya. Hanya itu yang kita kejar sebetulnya. Ingin enak dan ingin aman. Enak saja tanpa aman, bukan itu yang dicari. Aman saja tidak ada kenikmatan, bukan juga yang dicari. Ingin nikmat dan ingin aman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kalimat takwa sering kita dengar, sering kita ucapkan. Bahkan kata takwa di Indonesia milik semua agama. Oh, berjanji kami beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa. Gak tahu kayak apa takwanya, ya beragam lah. Tergantung pemahaman masing-masing terhadap makna takwa itu sendiri. Antar tingkat para sahabat yang langsung dibina oleh Rasulullah, dididik dalam madrasah Rasul, pemahaman dan praktek ketakwaan beragam. Namun tujuan sama, niat sama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa, dia menjawab, at-taqwa wal khaufu minal jalil. Takwa yang pertama, tanda takwa adalah al-khauf minal jalil. Takut kepada zat yang maha mulia. Takutnya kita kepada Allah bukan takut Allah akan menerkam, Allah akan menyiksa, Allah akan memukul, tapi takut tidak mendapatkan kemuliaan dari zat yang maha mulia. Ini indah sekali kalimat ini ya. Takut kepada zat yang maha mulia. Bukankah Allah menyediakan siksa? Iya, tapi bagi yang takut tidak akan ditimpakan. Bahkan justru kepada yang takut kepada Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi yang takut kepada Rabb, makomnya Rabb, jannatan, tersedia 2 jannah. Jannah untuk yang takut kepada Allah dari golongan manusia, dan jannah untuk yang takut kepada Allah dari golongan jin. Jannatan. Karena di dalam surat Ar-Rahman disebut manusia dan jin. Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Ittaqullah, apalagi makna takwa? Lanjutan ungkapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al khaufu minal jalil war ridha bil qalil. Ridha dengan yang sedikit,
Sebelum sampai ke sana, wal amalu bit tanzil, mengamalkan wahyu yang turun. Diamalkan bagaimana turunnya, bagaimana reaksi Rasul dan para sahabat saat menerima, dan mengamalkan perintahnya, mengamalkan aturannya, memperhatikan peringatannya. Itu al-amal bit tanzil, termasuk bagaimana cara membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau membaca Al-Qur'an disifati oleh istrinya, kanat qira'atuhu mufassratan harfan harfa. Bacaan Rasul terhadap Al-Qur'an diperjelas huruf per huruf. Emang kalau berbicara tidak jelas, jelas juga. Cuma untuk Al-Qur'an ada aturan khusus. Bagaimana mengucapkan huruf lam saat satu riwayat sampai kepada kita saat lam itu terletak setelah huruf shad umpamanya. Untuk riwayat Warash yuqimuna shalah, untuk riwayat Hafaz yuqimuna shalah, diperjelas. Bagaimana membaca nun sakinah, tanwin ketika menghadapi huruf qaf, menghadapi huruf kaf, beda. Khalaqal insan menghadapi sin, min salsal menghadapi shad, inku menghadapi kaf, min qabl menghadapi qaf, beda. Itu diperjelas. Amal bit tanzil. Belum lagi nanti petunjuk-petunjuknya yang tak terhingga, begitu banyak untuk kepentingan manusia, pribadi, keluarga dan masyarakat, untuk memanfaatkan akal, qalbu, jasad, ruh, qalbu, fuad, nafsu. Bagaimana Al-Quran membimbing. Allah berlengkap sekali. Amal bitanzil. Warridha bil qalil, dan ridha dengan kenikmatan yang turun sedikit. Kita selalu menerima nikmat dari Allah, semua kenikmatan dari Allah, titipan. Kalaulah turun sedikit kita nikmat, apalagi banyak, dan tiada seorang pun dari kita yang mendapatkan kenikmatan kecuali banyak terus menerus. Tentunya lebih ridha lagi, lebih puas lagi. Wal ridha bil qalil, dan akhirnya ungkapan Ali bin Abi Thalib, wal isti'dadu liyaumir rahil, siap selalu menghadapi hari kepergian, meninggalkan dunia menuju akhirat. Masih jauh, belum siap. Dan Ali sendiri sewaktu beliau menyatakan orang yang bertakwa itu adalah siap menghadapi kepergian menuju akhirat, beliau sekali waktu di sore hari sambil megang jenggotnya dia menangis dan berkata, ya dunia ghurri ghairi ali ta'arradti am ilayya tashawwaqti bayantuki salatan la raj'ata fiha fa umruki qasir wa khataruki haqir hayhat hayhat ahin min qillati zad wa bu'di safar wa wa'athati tariq. Ali berkata, wahai dunia, wahai kenikmatan dunia, wahai keindahan dunia, jangan kau tipu aku, jangan kau dekati aku. Sungguh hidupmu sangat sebentar, derajatmu sangat hina. Kalau engkau merasa penting untuk menggiurkan yang lain saja, rindukan yang lain saja, dekati yang lain saja, jangan kau dekati aku. Demikian ungkapan Ali bin Abi Thalib. Sudah aku cerai engkau dengan talak bain yang tidak mungkin aku rujuk kembali. Bayantuki salasan la raja'ata fiha umruki qasir, hidupmu sebentar. Wa khataruki haqir, derajatmu sangat hina. Setelah itu Ali langsung membaca diri, hayhat hayhat, jauhlah engkau wahai dunia dariku. Aku sedang menempuh perjalanan yang sangat jauh, tidak ada ujungnya, perlu bekal yang sangat banyak. Duh, mana bekal yang sudah aku miliki. Ali bin Abi Thalib yang tidak pernah berbuat maksiat kayak kita, yang ibadahnya selalu khusyuk, tidak seperti kita, tapi merasa belum punya bekal buat hari akhirat. Pantaskah kita merasa aman menghadapi kematian yang akan datang? Pantaskah kita merasa, oh ini kan saya sudah
sudah biasa sholat subuh berjamaah terus. Masa sih Allah tidak memasukkan saya ke surga? Memang cukup ibadah kita untuk bekal masuk surga. Rasul saja menegaskan, la yudkhilanna ahadakum amalul jannah. Tiada seorang pun dari kamu punya amal yang dapat menjamin kamu masuk surga. Mendengar kalimat itu sahabat langsung bertanya. Karena begitulah semangatnya sahabat mencari ilmu. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, langsung ditanyakan. Tidak tanggung-tanggung yang ditanyakan bersifat pribadi. Kalimat sahabat berkata, wala an, termasuk engkau wahai Rasul. Rasul menjawab, wala an, termasuk aku. Aku tidak akan masuk surga dengan amalku. Dan Allah pasti memasukkan aku ke dalam surga dengan rahmatnya. Illa an yataghammadani Allah birahmatin min wa fadlin. Hadis ini jelas. Rasulullah pasti masuk surga dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Dan ada yang memahami termasuk Rasulullah tidak akan masuk surga kecuali kalau Allah memberikan rahmat. Bukan kecuali kalau, sudah pasti. Kenapa kok ada yang berkata kecuali kalau? Bacaannya mungkin bukan illa an yataghammadani tapi illa in yataghammadani. Kalau illa an yataghammadani Allah itu pasti. Tapi kalau illa in belum pasti. Tulisannya sama. Tapi kan bacaannya jelas. Dan kitab-kitab hadis yang sudah ada harokatnya di situ tertulis illa an yataghammadani Allah. Bukan illa in yataghammadnillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ayat ini mengandung kata ittaqullah sampai 2 kali dalam satu ayat. Ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Surat Al-Hasyr ayat 18. Sangat penting untuk senantiasa kita ingatkan diri kita dengan ayat ini. Kalimat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia menyatakan, aku belum siap menghadapi hari akhirat. Dia sendiri menyatakan takwa itu adalah antara lain orangnya siap menghadapi kepergian meninggalkan dunia menuju akhirat. Dia sendiri menuduh dirinya belum siap. Kalau tingkat beliau seperti itu gimana kita ya? Tapi artinya belum siap bukan takut mati. Jadi motivasi untuk meningkatkan persiapan menghadapi kematian yang wallahu alam. Entah kita saat ini pada hari ini hari Ahad akan bertemu dengan hari Ahad mendatang ataukah tidak. Ini yang sangat penting bagi kita untuk selalu ingat kepada mati, karena kalimat berikutnya dari ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur, hendaklah memperhatikan nafsu masing-masing. Allah menggunakan kata nafsun. Allah tidak berfirman wal yanzur kullu wahidin. Hendaklah masing-masing seorang demi seorang, tapi Allah gunakan kata nafsu. Ada apa di balik pilihan kata nafs untuk memperhatikan masa lalu? Karena memang banyak sekali perbuatan kita terdorong oleh tuntutan hawa nafsu. Ketika kita menyalahgunakan harta akibat dorongan nafsu, menyalahgunakan nikmat mata akibat dorongan nafsu, menyalahgunakan usia akibat dorongan nafsu, waktu akibat dorongan nafsu. Makanya wa tadhur nafsun ma qaddamat lighad. Walaupun terjemahan tidak biasa diterjemahkan nafsu ya. Nafsun itu adalah setiap orang umpamanya. Tapi Allah gunakan nafs pasti memiliki makna. Dan nafs itu adalah karunia dari Allah kalau kita mampu memanfaatkannya. Apa manfaatnya nafsu? Kalau tanpa nafsu mungkin kita tidak akan berpikir ingin surga. Justru dengan adanya nafsu kita terus-menerus berjuang untuk mendapatkan surga. Karena kenikmatan surga ya untuk dinikmati oleh nafsu. Nafsu dan jasad.
Pada diri manusia terdiri dari beberapa unsur ya. Pertama ruh. Ruh hubungannya langsung dengan Allah. Tidak pernah dosa kalau ruh ya. Masa ruh yang selalu disebutkan dalam Al-Quran dinisbatkan kepada Allah. Fanafakhtu fihi min ruhi, ruhku. Thumma sawwahu wa nafakhu fihi min ruhihi. Dia langsung memberikan bentuk yang sempurna kepada manusia dan meniupkan kepadanya dari ruhnya. Fanafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan dari ruh kami. Ruh itu hubungannya langsung dengan Allah. Dan ruh yang seperti ini Allah khususkan untuk manusia. Makhluk yang lain tidak diberi. Tapi kan binatang juga hidup. Emang hidup dengan ruh, dengan nafs. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs akan mengakhiri kehidupannya dengan mati. Kalau ruh tidak disebutkan kullu ruhin dha'iqatul maut. Ruh itu sampai hari akhirat. Kalau nafs dimatikan dan dihidupkan kembali untuk menerima balasan selama hidup di dunia. Balasan apa yang dia terima, balasan apa yang kita terima nanti di akhirat. Balasan apa yang akan diterima oleh ayah dan ibu kita. Balasan apa yang akan diterima oleh anak kita, pasangan hidup kita. Hendaklah ketika kita membaca wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa kira-kira yang akan kita terima besok dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita membaca masa lalu, persiapan buat besok, diperbaiki saat ini. Jadi kalimat lighadin, betapa dekatnya besok. Apa memang besok yang akan terjadi? Hanya Allah yang Maha tahu. Apakah besok kita masih bisa bernafas? Apa program saat ini untuk meningkatkan amal? Rasulullah pembina kita, pembimbing kita dari waktu ke waktu, kehidupannya meningkat terus kuantitasnya, kualitasnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir selalu lebih baik buat engkau daripada yang sebelumnya. Begitulah Rasulullah. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok pasti lebih baik dari hari ini. Itulah Rasulullah. Dan hari di dunia tidak sebaik di akhirat. Di dunia sangat baik, di akhirat lebih baik bagi Rasulullah. Di dunia beliau penyebar rahmat, di akhirat penyebar syafaat. Allah luar biasa ya. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat syafaat Rasulullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wal tanzur. Nah, ini juga kembali lagi tadi al-amal bit tanzil, membaca nun sakinah menghadapi huruf wa, dipertebal bacaannya. Wal tanzur beda dengan antum, anta, kunta, fawwa. Tapi kalau menghadapi Allah dipertebal. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah senantiasa memperhatikan apa yang kamu kerjakan. Bukan Allah memperhatikan harta kamu berapa, ilmu kamu seluas apa, usia kamu berapa lama. Enggak. Yang Allah perhatikan bagaimana kamu memanfaatkan semua karunia Allah. Kita sambungkan dulu dengan satu hadis yang sangat familiar. Hadis ini dari At-Tirmidzi, dari hadis riwayat Tirmidzi. An Abi Barzata al-Aslami qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tiada seorang pun kecuali akan melangkahkan kaki menuju ruang sidang di hadapan hakim yang maha agung, hakim yang maha adil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pada hari kiamat masing-masing akan ditanya tentang 5 hal. An umrihi, an ilmihi. Pertama tentang usia, umurnya dipakai apa saja selama hidup ini.
Mari kita evaluasi berapa persen usia yang sudah kita lalui yang kita gunakan untuk taat. Berapa persen usia yang sudah kita lalui yang dibiarkan berlalu tanpa diisi dengan yang bermakna. Dan yang lebih parah lagi, berapa persen yang diisi dengan maksiat. Kalau sekiranya tidak Allah buka pintu ijabah, pintu ampunan, pintu rahmat buat kita, kemana kita akan melarikan diri? Kemanapun adalah ciptaan Allah. Allah memanggil manusia dan jin dengan kalimat, Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfuduna illa bisultan. Allah berfirman, hai jin dan manusia, kamu mau taat padaku atau enggak? Pilihan kamu. Dan kalau tidak mau taat, pergi dari alamku, cari alam yang lain, terobos langit, terobos bumi. Kemanapun kamu pergi, enggak mungkin bisa keluar dari alam ciptaanku. Dan kamu tidak akan bisa keluar kecuali dengan sultan. Sultan kuasa Allah, kekuasaan Allah. Hanya ada yang mengartikan ayat ini, sultan adalah sains dan teknologi. Kamu tidak akan bisa terbang meninggalkan bumi menuju bulan kecuali dengan teknologi. Sehingga dengan teknologi manusia sekarang hebat. Kemajuan semakin nampak, mengalahkan sahabat Nabi. Sampai ada yang berkata zaman sahabat ayat ini belum bisa dilaksanakan karena sains dan teknologi belum maju. Setelahnya maju sains dan teknologi bisa dilaksanakan. Penafsiran seperti ini tentunya sangat membahayakan ini. Seakan-akan orang sekarang lebih hebat dari sahabat Nabi. Maksud ayat bukan seperti itu. Banyak perintah dalam Al-Quran bukan untuk dilaksanakan. Ini ilmu Al-Quran ya, beda dengan ilmu biasa. Banyak Al-Quran itu mengandung perintah yang bukan untuk dilaksanakan. Pertanyaan bukan untuk dijawab. Perintah untuk direnungkan. Kamu keluar ya dari sini ya. Kalau kamu tidak mau taat kepadaku, ya bukan untuk dilaksanakan. Ancaman itu. Para ulama tafsir menyebutkan famfudhu al-amru lit-tahaddi, perintah untuk menantang. Ayo manusia, siapa di antara kamu yang mau ingkar kepada ajaranku? Ya silakan. Aku enggak akan rugi. Allah menegaskan, Allah tidak akan rugi dengan kemaksiatanmu dan tidak ngambil manfaat dengan ketakwaanmu, ketaatanmu, enggak. Maka ayat tadi sebetulnya menantang. Ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Kita lanjutkan kajian hadis. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an amrihi fima afna. Umur kita sudah berapa lama sampai saat ini? Ini adalah bulan Januari tahun 2023. Bulan Jumadil Akhir tahun 1444. Masing-masing tentunya dapat mengetahui berapa usia menurut kalender Masehi dan berapa usia menurut kalender Hijriah. Memang beda, ya jelas beda. Satu tahun Masehi 365 hari atau 34 tergantung Februarinya. Untuk Hijriah tentunya tidak sampai 360, tapi kurang kan? Karena memang antara 29 dengan 30. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat berapa tuh? Apalagi
walabithu fi kafihim 300 sinina wazdanu tis'a. Mereka tinggal di dalam gua, setelahnya keluar. Kita berapa lama ya dalam gua ya? Itu 300 tahun. Dihitung lagi 309. 300 tahun berperhitungan perjalanan matahari dan 309 berperhitungan perjalanan bulan. Dalam 300 tahun Masehi ada tambahan 9 untuk Hijriah. 100 berarti 103. Bapak yang saat ini sudah 65 Masehinya, Hijriahnya 67. Bapak dan hari ini 40 tahun Masehi, Hijriahnya 41. Ketika seseorang masuk ke usia 63 tahun, 62 tahun Masehi, oh saya sebentar lagi sampai usia Rasul 63. Bukan sebentar lagi, sudah lewat. Karena Rasul itu Hijriah 63. Kalau Masehinya 61. Mari kita evaluasi sampai saat ini berapa persen waktu yang kita gunakan untuk taat. Taat berukuran kita, wallahu alam, di hadapan Allah tercatat sebagai taat apa enggak? Apalagi kalau orang yang rajin ibadah dan merasa diri sebagai ahli ibadah, rajin berinfak, merasa diri menilai diri sebagai dermawan, khawatir dia mendahului Allah, enggak sopan kepada Allah, enggak santun kepada Allah, kok berani-beraninya menilai yang bukan haknya, hanya hak Allah. Karena itu kalau kita perhatikan para ahli ibadah, dari mulai para nabi terdahulu sebelum Rasul sampai nabi terakhir, sampai para sahabat, semakin meningkat ketakwaan seseorang, semakin merasa diri jauh dari Allah, jauh dari surga, tapi semakin yakin Allah sangat dekat pada dirinya. Semakin yakin Allah senantiasa menghisab semua perbuatannya. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau selesai membangun Ka'bah, dan itu dibimbing langsung oleh Allah kan, kalau Nabi selesai membangun Ka'bah bersama Ismail menghadap kepada Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb, kami sudah melaksanakan tugas dari Engkau yang kami tidak tahu benar apa enggak kami bekerja ini. Taqabbal minna, terimalah ya Allah amal ibadah kami yang masih jauh dari sempurnanya. Innaka antas sami'ul alim, sungguh Engkau Maha mendengar, Maha tahu tentang kekurangan kami. Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Yusuf, dari Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Nabi Yusuf diuji oleh Allah sejak kecil sampai ABG, sampai remaja, sampai dewasa, diuji terus, ujian yang sangat berat. Oh, ujian yang dihadapi Nabi Yusuf, ujian manis, ujian pahit. Ujian pahit dijebloskan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, nggak tanggung-tanggung, bukan orang luar, coba saudara-saudaranya sepakat lagi. Ujian berat. Allah selamatkan dengan datangnya seorang saudagar, diangkat dari sumur. Kemudian diuji lagi menjadi hamba, menjadi dijual belikan, tetapi dihargakan dengan harga yang murah. Wa syarau bi tsamanin bakhsin darahim ma'dudah wa kanu fi minaz zahidin. Dijual. Setelahnya membesar, dapat ujian yang lebih berat lagi. Ujian apa? Ujian cewek, bukan akhwatnya. Kalau akhwat mah di masjid, yang menggoda mah cewek. Beliau dapat ujian cukup berat, bukan cuma dirayu, tetapi langsung ditarik dengan keras.
diajak langsung berbuat ya durhaka, berbuat selingkuh, tidak terbayang. Yusuf lari keluar, ditarik bajunya. Saking sama-sama kuat, Yusuf kuat ingin keluar, perempuan kuat menarik ke dalam sampai jebol bajunya. Ini kan bukan sembarangan tenaganya sampai jebol itu. Bapak Ibu pernah sampai jebol baju? Gak pernah, ini sampai sobek. Coba la haula wala quwata illa billah. Itu Nabi Yusuf diuji, tapi tetap beliau adalah lewat dengan ujian yang sangat berat sekalipun. Langsung dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara beliau manfaatkan untuk dakwah, ngaji terus. Di dalam penjara diketahui sebagai alim beliau. Ketika ada berita yang mimpi, maka dia didatangi, tafsir mimpinya diminta dari dia. Sampai pemimpin negara bermimpi, dia juga yang menjadi tenaga ahli menafsirkan mimpi. Cerita panjang, sampailah akhirnya beliau mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa. Apa kedudukannya? Asalnya ditawari oleh raja, sudah engkau tempati ini gedung yang megah, yang mewah, fasilitasnya yang cukup, semuanya ada. Kalau ada keperluan tinggal bilang sama aku, nggak usah bekerja, layak engkau mendapatkan kenikmatan hidup di sini. Nabi Yusuf nolak, enggak, aku nggak mau begitu. Kapan lagi aku beriman untuk menghadapi masa depan? Bukan untuk senang-senang di dunia, tapi untuk bekerja, membekali buat masa mendatang. Siapa yang mau senang-senang di dunia, tidak mau kerja, siap-siap menderita di akhirat. Dan siapa yang mau senang di akhirat, capek-capeklah di dunia. Persiapan menghadapi masa mendatang cuma sebentar di dunia ini. Ana umri fi ma'afna, bila ingat kepada itu cuma sebentar. Nanti aja istirahat di akhirat. Rasulullah ketika sudah mendapatkan ayat Al-Quran, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, bilang kepada Khadijah, ya Khadijah, laqad madha ahdur raha, setelahnya aku mendapatkan ayat ini berarti sudah tidak ada lagi waktu untuk rehat-rehat, hingga nanti ajal menjemput kita baru rehat. Selama di dunia bukan waktu rehat, bukan waktu senang-senang, nanti saja di akhirat kita akan menikmati kehidupan istirahat. Kemudian Nabi Yusuf akhirnya menjelang ya bertemu dengan orang tua. Sudah lama tidak bertemu orang tua. Pas dipertemukan, saudara-saudaranya pun hadir, hormat sama beliau. Nabi Yusuf bukan orang yang gila hormat, enggak dihiraukan yang hormat. Beliau langsung justru menghadap kepada Allah, sujud menghadap kepada Allah. Wa rafa'a abawahi 'ala al-'arsy wa kharra sujadan qala rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatir as-samawati wal ardh anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf memohon kepada Allah setelahnya perjalanan yang begitu pahit, ujian begitu berat, dan beliau lalui dengan sukses. Tapi sukses di dunia mesti kita jadikan untuk meraih kesuksesan yang hakiki. Dan banyak yang diberi kesuksesan di dunia tapi gagal masuk akhirat. Nabi Yusuf mengharap kesuksesan dunia, ingin menjadi jalan menuju kesuksesan akhirat. Makanya beliau berkata, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku ya Allah dalam keadaan muslim. Subhanallah. Emang waktu itu bukan muslim. Beliau muslim yang paling sempurna dibanding dengan umatnya. Tapi beliau berkata, tawaffani musliman, aku pasti mati, wafatkan aku dalam keadaan muslim ya Allah. Wa alhiqni bis salihin, bila sudah ajal menjemput aku, izinkan aku untuk mengikuti orang-orang saleh. Alhiqni bis salihin. Berarti beliau memandang dirinya belum saleh,
ingin bergabung dengan orang saleh. Subhanallah. Kadang-kadang kita merasa hebatnya. Aduh, udah sedekah, udah infak, oh saya udah infak, udah sedekah. Catatnya. Ternyata kalau Nabi Yusuf sudah amal ibadahnya begitu hebat, merasa belum apa-apa untuk menghadapi masa depan. Kemudian kita turun, umpamanya ke Nabi Sulaiman yang sudah Allah berikan padanya kekayaan yang berlimpah, ilmu yang sangat luas, kedudukan yang sangat tinggi, tiada yang menandinginya. Sulaiman. Al-Quran pun menggambarkan kepada kita tentang ungkapan Nabi Sulaiman itu sendiri. Dia mengatakan, telah engkau berikan kepadaku min kulli syai, segala sesuatu. Dan setelah itu Nabi Sulaiman laksanakan tugas kewajiban menyampaikan dakwah kepada umat. Di perjalanan bersama tentaranya berjalan, tiba-tiba Nabi Sulaiman berhenti sejenak melihat dan mendengar ada yang sedang muktamar, ada yang sedang konferensi. Siapa? Semut-semut yang sedang rapat. Oh, serius. Semut yang asing melihat ada Sulaiman bersama tentaranya, ngasih tahu kepada semut-semut yang tokoh-tokohnya. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Qalat namlatun. Kalimat namlatun ada taknya di situ, itu menggambarkan semut yang asing. Seekor semut. Pakai ekornya semutnya, nggak pakai seorang kan? Seekor semut. Namlatun ya ayyuhan namlu, wahai semut-semut sekalian, udkhulu masakinakum, segera kalian masuk ke tempat yang aman, yang tenang, yang tentram. Masakinakum. Memang ada apa? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh la yashurun. Tuh Sulaiman bersama tentaranya akan lewat, kalian akan keinjak-injak tanpa mereka sadari. Sulaiman mendengar dan memahami. Allahu Akbar. Kita jangankan paham bahasa semut, dengar aja suaranya nggak pernah. Saya maksudnya, saya mah nggak pernah mendengar suara semut kayak apa. Sulaiman bukan cuma sekedar mendengar tapi paham dan ngambil pelajaran dari semut asing yang bertanggung jawab tentang masyarakatnya. Sulaiman tersenyum. Oh begini, semut saja makhluk kecil punya rasa tanggung jawab tentang keamanan umat. Gimana aku yang sudah mendapatkan karunia begitu banyak? Makanya Nabi Sulaiman berdoa dengan kalimat Rabbi auzi'ni, engkau pilih aku seorang diri sebagai yang mendapatkan nikmat begitu luar biasa banyaknya, ilmu, wawasan, kedudukan, harta. Ya Allah, engkau maha tahu aku lemah. Bimbinglah aku untuk mensyukur nikmat yang engkau curahkan kepada aku dan kepada orang tuaku. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Bimbinglah aku agar mampu beramal soleh yang engkau ridhai. Amal soleh ada ukuran, tapi belum tahu diridhai atau oleh engkau ataukah enggak. Ukuran sholat jelas, 2 rakaat sholat subuh, ada 4 sujud, baca Fatihah tambah baca surat yang lain, itu sholat subuh yang benar kata ilmu fikih. Apakah benar juga di hadapan Allah? Enggak tahu. Yang sudah kita lakukan saat ini sholat subuh, yakin secara keilmuan ilmu fikih, apalagi ya rasanya enggak ada kekurangan. Bila kita mengatakan sholat saya sempurna, bisa-bisa hilang nilainya. Karena menempatkan di sebagai yang berhak menilai, padahal yang berhak menilai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya semua orang yang mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih yang begitu luas mendalam, boleh berkata ini ibadah yang benar, ini ibadah yang benar, benar menurut ilmu. Tapi apakah dapat dibuktikan diterima oleh Allah? Itu hanya hak Allah. Boleh jadi ada orang yang mungkin kita lihat, kok ibadahnya kayak begitu ya, baca Qurannya masih repot, gerakannya juga nggak sesuai sunnah Rasul. Tapi ternyata saat waktu-waktu tertentu dia betul-betul komunikasi dengan Allah begitu khusyuk, begitu penuh dengan rasa harap dan takut. Ada detik-detik yang membuat dirinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mustahil. Karena itu kita tidak layak menilai diri, tapi berharap kepada Allah. Bila mendapatkan kekurangan pada orang lain, kewajiban kita untuk memperbaiki sekiranya mampu. Tidak mampu, doakan semoga Allah menerima amal ibadahnya. Kita lanjutkan. Hatta yus'ala an umri fima afna wa an ilmi fima belum selesai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah dapat bimbingan beramal soleh, dan lanjutannya bagaimana? Kalau Yusuf tadi berkata, alhiqni bis salihin, izinkan aku ikut orang-orang soleh. Kalau Nabi Sulaiman beda, adkhilni, bukan ikutkan, masukkan. Kau berani amat pakai kata masukkan? Iya, tapi ada lanjutannya. Adkhilni birahmatik, masukkan aku ya Allah dengan rahmatmu, bukan dengan amalku, dengan rahmatmu. Fi ibadika shalihin, masukkan aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Baik Nabi Sulaiman ataupun Nabi Yusuf, dua-duanya hamba pilihan Allah yang tidak merasa diri sudah menjadi orang yang saleh, tapi ingin ikut. Itulah yang diungkapkan Nabi Yusuf. Ingin masuk, itulah ungkapan Nabi Sulaiman. Berarti memang mereka tidak memandang dia sudah berada di dalam golongan orang yang saleh. Kalau tingkat Nabi seperti itu, di mana kita berada? Ya Allah. Tapi kadang-kadang kita tenang-tenang aja ya. Khawatir ketenangan ini adalah ketenangan yang menyimpang. Amintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ardh fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Kamu merasa aman? Merasa tenang? Tahu enggak ajal kapan akan menjemput kamu? Jangan-jangan hari ini, siang ini. Itulah peringatan dari Allah sebagai bukti kesayangan Allah kepada kita, diingatkan terus. Ya kalau nggak diingatkan kita lalai. Masih panjang contoh-contoh yang seperti Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, bagaimana nabi-nabi berikutnya. Oh banyak. Kita lanjut hadis. Wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Kita akan ditanya oleh Allah tentang ilmu digunakan dalam hal apa. Di sini ada ahli komputer, ahli ekonomi, ahli astronomi, ahli kesehatan. Allah tidak akan bertanya apa ilmu yang kau kuasai, tapi dalam hal apa engkau gunakan ilmu tersebut. Semuanya lah dari Allah, dan hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang sedikit itu manfaatkan seluas-luasnya. Tak ada seorang pun yang punya ilmu cukup, pasti kurang terus. Karena Al-Quran menyebutkan illa qalila. Ilmu apa? Ilmu Quran, ilmu hadis, ya ilmu apa saja, ilmu dari Allah. Orang berkata, oh ilmu kan ada dua, ada ilmu agama, ada ilmu pengetahuan umum. Kalimat ini secara tinjauan bahasa Indonesia pas enggak ya? Baik agama ataupun umum. Emang kebalikan umum itu agama. Lawan agama adalah umum. Baik siang ataupun malam kan pasnya. Baik laki-laki ataupun perempuan itu pas. Baik agama atau umum.
Kayak heula ya teh bener enggak ya? Tapi kok udah terbiasa kalimat itu. Yalah, enggak apa-apa kalau sudah terbiasa. Yang penting jangan sampai kita membiarkan makna yang kurang pas. Jadi maksudnya apa? Baik ilmu agama yang hanya orang-orang tertentu yang mempelajarinya, yaitu orang yang mendapatkan nikmat iman dan hidayah, atau ilmu yang lain yang dipelajari oleh umumnya orang. Jadi kalau agama substansi ilmu, kalau umum yang belajarnya, barangkali begitu yang dimaksud. Allahu alam, gak apa-apa lah. Buat kita seperti apa ilmu itu? Ilmu itu sumbernya ada yang dari Allah langsung diberikan kepada manusia, ada yang dari Allah yang diberikan kepada manusia melalui alam. Jadi ilmu yang digali dari alam membuktikan hakikat Al-Quran betapa mulia dan agungnya, dan ilmu yang turun dari Allah berupa wahyu membimbing kita bagaimana memanfaatkan alam. Sama-sama dari Allah. Ilmu kedokteran dari Allah, ilmu astronomi dari Allah, semuanya ilmu agama kalau buat umat Islam. Bagaimana cara memanfaatkan ilmu? Makanya wa an ilmi fima fa'ala fi. Ya, seorang dokter, saya masih ingat dulu ada anggota pengajian seorang dokter. Dia setiap waktu pengajian seminggu sekali datang ke Bandung, dan dia bertugas jadi dokter di Subang. Dia selalu datang ke Bandung. Subhanallah, perjuangannya luar biasa. Dia cerita laporan, kemarin saat saya mengajak masyarakat mengumpulkan dana untuk membuat majlis ta'lim, alhamdulillah terkumpul dana sekian, dan alhamdulillah sudah mulai peletakan batu pertama. Dan ada tokoh di situ yang berkata, dokter, kalau bukan dokter yang ngajak, kami itu sudah nggak percaya kepada orang-orang yang ngajak mengumpulkan dana buat majlis ta'lim, buat masjid, sudah nggak percaya, banyak penipu. Tapi karena dokter yang ngajak, kami curahkan segala kemampuan ngajak orang untuk mengumpulkan dana. Subhanallah. Dan dokter ini apa kok sampai seperti itu? Dia ketika kedatangan pasien, selamat pagi dokter, langsung pagi. Ketika dia mengobati, memeriksa, terus keluar pesan-pesan Quran, pesan-pesan sunnah. Waktu masuk selamat pagi dokter, pas pulang assalamualaikum Pak Haji. Nah, berubah, pulangnya pamitnya assalamualaikum Pak Haji gitu. Ya bagus, saya bilang, sambut saja itu, respon masyarakat ditingkatkan. Dan dia betul-betul jadi dai untuk masyarakat. Dia berdakwah dengan ilmu fisik dan non fisik. Kiai kadang-kadang berbicara tentang sekian banyak hal yang perlu dihindari akibat mengganggu kesehatan, gak didengar karena bukan ahli. Coba kiai bicara rokok aja, kiai yang lebih besar juga ngerokok tuh, dokter juga ngerokok tuh. Tapi kalau dokter berkata kepada seorang pasien, Pak, hentikan rokok, siap. Bu, berhenti merokok, itu siap. Kiai mah nggak didengar. Kenapa? Karena bukan di bidangnya, kan gitu. Oleh karena itu sangat penting kerjasama antara sekian banyak ahli, saling mendukung, saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang satu, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an ilmi fima fa'ala fi, dan semakin luas ilmu berarti semakin berat tanggung jawabnya. Terkait dengan ilmu ini, saya harus mengingatkan diri saya dengan sabda Rasul, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Sungguhnya orang yang pertama akan dihukum di hari akhirat 3 kelompok. Salah satu di antaranya adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Salah satu di antara 3 itu adalah orang yang rajin mencari ilmu, menyebarkan ilmu, membaca Al-Qur'an. Dan ketika dia meninggal, diperiksa di ruang sidang, ditanya kehidupannya di akhir sewaktu di dunia, diperlihatkan kepadanya
sekian banyak karunia Allah berikan kepadanya, termasuk kecerdasan, kemampuan menyampaikan ajaran Quran dan Sunnah, mengajak orang ke jalan yang benar dengan bahasa yang sangat menakjubkan. Lalu ditanya, bukankah ini kenikmatan yang engkau terima di dunia? Betul ya Allah. Diperdengarkan juga suara dia sendiri yang merdu, yang bagus. Bukankah ini suara kamu? Betul ya Allah. Dipakai apa saja kecerdasanmu, kemampuan kamu berbicara, dan suara kamu yang bagus dipakai apa? Aku gunakan mencari ilmu, menyebarkan ilmu karena engkau ya Allah. Suara aku gunakan untuk membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Allah, kalau bahasa sekarang, Allah putarkan rekaman hati dia, terdengar oleh dia suara hatinya. Benarkah karena Allah atau karena ingin mendapatkan nilai dari manusia, ingin mendapatkan penghormatan, ingin mendapatkan imbalan? Setelahnya terdengar suara hatinya, niatnya, ya tidak bisa menolak. Memang aku ngajar ingin cari duit. Memang nggak boleh ngajar untuk cari duit. Iya, tetapi ikhlas karena Allah nyari duitnya apa enggak? Untuk apa? Aku baca Quran karena ingin populer. Aku tidak tahu kalau ada yang nyatet. Karena alat buatan manusia nggak pernah ada yang mampu merekam suara hati. Secanggih bagaimanapun ya alat, hanya mampu merekam suara keluar dari mulut atau suara dari benda-benda atau gerakan-gerakan untuk isi hati. Enggak. Nanti di akhirat isi hati kita akan terdengar rekamannya. Ini yang sangat mengerikan. Dan tentunya semakin luas ilmu, semakin banyak tanggung jawabnya. Berat. Kalau sekiranya Allah tidak mengampuni, bagaimana bisa selamat di akhirat? Makanya Al-Quran menegaskan bima ta'malun, wallahu khabirun bima ta'malun. Allah memperhatikan yang kamu kerjakan, bukan bima ta'lamun, yang kamu ketahui. Tidak ditemukan dalam Al-Quran khabirun bima ta'lamun, basirun bima ta'lamun. Bima ta'lamuna basir, enggak. Yang ada bima ta'malun, bukan ilmu tapi amal. Lanjutannya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan dari harta yang ada pada diri kita, dari mana kita dapatkan sumbernya, halal semuanya atau ada yang campur-campur? Allah ya Rahman, saat ini untuk mencari harta yang halal murni berat, susah. Banyak yang campuran. Ya, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Saya kalau sudah berbicara tentang riba, udahlah kita sering-sering mohon ampun untuk seluruh umat Islam, umat beriman. Susah sekarang itu ingin bersih dari riba. Bikin KTP ada ribanya, bikin SIM, ya susah sih. Karena sistem sudah seperti ini. Perbankan, ya Allah, Allah akan bertanya kepada kita, dari mana harta yang kau dapatkan dan digunakan dalam hal apa? Sudah sumbernya banyak yang perlu kita telusuri, kita perbaiki, kita hati-hati, kita waspadai. Lalu penyaluran dana ini, ketika kita umpamanya ngasih handphone kepada anak kita, digunakan dengan benar apa enggak ya? Kita akan ditanya. Pada susah tuh kumaha tuh. Iya, pokoknya siapkan jawaban, nanti akan ditanya kita. Handphone ini, saya kadang-kadang ngobrol dengan istri gitu, gimana anak-anak kita menggunakan handphone? Ya enggak, kita bisa, udah kita bimbing akidahnya saja. Gak mungkin kita memantau. Sekarang kita membuka IG, yang muncul adalah gambar yang tidak patut kita lihat.
Kita buka Facebook begitu juga, YouTube begitu juga. Ingin jauh dari yang diharamkan susah. Makanya banyak-banyak istighfar. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat, Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat. Berat rasanya kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dari waktu ke waktu fasilitas kemaksiatan betul-betul menjadi tsunami, nggak bisa kita hindari. Jadi dari mana harta, dikemanakan salurannya. Kemudian wa an jismihi fi ma'ablah, tentang jasadnya, anggota dirinya, dari mulai ujung rambut sampai telapak kaki, semuanya akan bersaksi nanti di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan akan bersaksi, berbicara, kaki bersaksi. Bahkan di dalam surat Fussilat Allah firmankan, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Pada hari yang pasti akan dialami oleh setiap insan, nanti akan terlihat manusia yang digiring ke neraka jahanam. Mereka mendengar, telinga berbicara, mata berbicara, kulit berbicara, menjelaskan tentang bagaimana mereka memperlakukan semua itu. Telinga kok berbicara, mata berbicara. Apa yang mereka bicarakan? Tasyhadu alaihim sam'uhum, bersaksi seperti apa mereka diperlakukan. Kulit, ya Allah, kulit dari mulai kulit wajah sampai kulit Allah ya Rahman. Bagaimana ya pertanggungjawaban kita nanti di akhirat tentang kulit kita. Dan nanti manusia akan bertanya kepada kulit sendiri. Qalu li juludihim lima syahidtum alaina, qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum. Dulu memang aku tidak pernah berbicara, kata kulit. Kini aku sudah diberi kemampuan berbicara oleh Zat yang telah memberikan kemampuan berbicara kepada yang lain. Qalu antaqana alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Ya, hadis tentang muhasabah ini yang sangat penting untuk senantiasa kita ingatkan diri kita. Dan kita berharap semoga Allah berikan kepada kita dengan kajian beberapa ayat ini. Ya, masih banyak ayat yang perlu kita ingat, tapi udah jam 6 ya. Insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan. Dan insyaallah saya siap sampai jam 7. Tapi Bapak dan Ibu tidak siap. Kenapa? Karena saya akan melanjutkan jam 7 di daerah sini juga. Dekat keluar dari sini ada. Ya, tahu di tempat saya belum pernah. Jadi ya akan melanjutkan. Cukup atau ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Tema yang sangat menarik tentang muhasabah dan kita. Mungkin dari Bapak ini ada yang didiskusikan? Enggak. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam surat An-Nisa disebutkan bahwa kita jangan meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi lemah. Pengertian lemah di sini adalah apakah lemah agamanya atau urusan dunianya. Karena secara manusiawi kita khawatir kalau anak-anak kita yang kedepannya itu
lemah di sisi dunia ini. Ini pengertiannya di mana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 9 ayat 10 kira-kira itu. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadikan dunia untuk akhirat. Jadi kalau istilah kebanyakan orang ini urusan dunia, ini urusan akhirat, kalau kita dunia untuk akhirat. Allah titipkan kepada kita keluarga, jalan menuju akhirat, bekal untuk akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amanat berupa anak. Itu adalah jelas sekali jalan menuju akhirat. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahwa hartamu, anak-anakmu adalah ujian dari Allah, fitnah, dan di balik ujian ada ajrun 'azim, ada pahala yang sangat besar. Berarti perhatian kita kepada anak itu jelas adalah merupakan jalan menuju ridha Allah, menuju surga Allah. Nah, bagaimana sebetulnya terkait dengan masalah harta mereka? Apakah kalau kita saat ini mencari harta untuk anak supaya nanti mereka tidak menjadi pengemis, itu kan maksudnya ya, supaya tidak meratap sama yang lain, kita siapkan sejak sekarang pembekalan buat anak dengan harta sangat tepat. Dan jangan sampai lupa ilmu memanfaatkan harta, jangan dianggap enteng, itu lebih bermakna. Ya, saya sendiri ya berjuang, yang namanya juga berjuang, Allah yang memberi hasil. Saya mendirikan travel dan alhamdulillah dengan adanya sekarang sudah berjalan terus, bahkan bulan Januari ini pemberangkatan sampai 4 kali. Dan bulan Februari saya akan berangkat tanggal 8. Kalau di sini teh hari keberapa nih? Hari ketiga ya? Ini teh hari berapa? Hari iya. Nanti bulan Februari saya berangkat tanggal 8, pulang tanggal 23. Hadir gak ke sini ya? Ya, keempat ya, keempat masih bisa. Saya sudah ke notaris tentang travel ini. Saya bilang travel ini karena saya punya anak 5. 50% saham bagi-bagi 10 buat anak saya. 10% buat karyawan yang sudah sekian lama mengurus, dan 40% buat pesantren. Buat saya masih sebentar lagi lah hidupnya juga. Makanya saya arahkan kepada anak saya, ingat 40% untuk pesantren. Majukan travel ini agar kalian menjadi orang yang beribadah, mendukung perjalanan pesantren. Dengan punya saham 10, tangani yang bagus, nanti akan berhasil. Kalau dapat 100 juta dalam setahun umpamanya, 40 masuk pesantren, 10 bagi-bagi di antara kalian, masing-masing 10. Dengan adanya aktivitas kalian di travel dengan maju, kalian akan mendapatkan nilai memajukan pesantren. Karena pesantren yang saya saat ini mendapatkan amanat dari Allah, tentu walaupun secara lahir saya yang mendirikan, tapi amanat dari Allah. Ya alhamdulillah, sejak tahun 2016 itu murni santri, tidak dipungut biaya. Sebelum-sebelumnya ada yang dipungut untuk sekedarnya, ala kadarnya makan. Tapi sejak tahun 2016 enggak, saya pungut biaya untuk makan, untuk pendidikan. Makanya sangat penting ada lembaga yang membackup, itulah travel. Nah, sampai saat ini ya alhamdulillah Allah berikan jalan, dan saya tegaskan kepada anak-anak saya, ini adalah lapangan amal kalian buat menuju surga.
bukan untuk senang-senang mendapatkan makanan, nggak ada artinya, tapi lapangan amal. Lalu pesantren saya amanatkan kepada anak-anak saya juga, kelola ini pesantren ini. Istilah orang Sunda mana, saya mah rek ngusrukeun anak-anak ke surga gitu. Jangan orang lain aja aktif, tapi anak saya sendiri enggak. Dan untuk supaya bisa terarah, walaupun ya kemampuan anak saya masih ya sangat beragam, tapi saya berjuang bertemu minimal sepekan sekali, kumpul semuanya. Diawali dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian ditugaskan giliran mereka membahas masalah, menyampaikan masalah. Setelah itulah ditutup oleh saya kalau sekiranya memungkinkan atau ada yang perlu disampaikan. Itu aja setiap seminggu sekali. Awal mulanya malam Jumat diawali dengan baca surat Al-Kahfi sampai selesai bareng-bareng. Nah, kesininya terkadang ya surat Al-Kahfi, terkadang surat yang lain. Ya salah satu usaha. Karena kalimat Al-Quran wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, anak-anak kamu dan harta dan anak. Kenapa disambungkan ya harta dengan anaknya? Ini juga sangat penting untuk kita perhatikan. Amwalukum auladukum, harta dan anak. Dan harta lebih dulu disebut. Emang sebelum punya anak duluan punya harta kan ya. Bapak-bapak kan nikah sebelum punya anaknya. Tapi sudah ada harta kan, ya harta dulu lah baru punya anak. Makanya Al-Quran pun menyebutkan begitu tuh, amwalukum auladukum fitnah. Dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Di situ beda lagi tuh, wahai orang yang beriman, di antara pasangan-pasangan hidupmu dan anak-anakmu ada yang perlu kamu waspadai, karena dapat menjerumuskan kamu ke dalam jurang kehancuran, kecelakaan, penderitaan. Faduwallakum fahdharu, waspada, hati-hati. Wallahu alam. Itu yang ditanyakan. Baik, masih ada lagi? Sudah Pak, ya silahkan. Oh, nggak ada yang mungkin saya berkenan untuk ditutup dengan doa. Gimana? Diulang? Oh iya, ya baik. Baik, kita akhiri dengan sama-sama menghadap kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah dekat dengan kita. Allah selalu melihat kita, selalu mendengar bisikan kalbu kita. Ketika kita berjuang ingin berbuat salah, jangan ada orang yang tahu. Allah dekat, Allah Maha tahu. Dan pada saat yang sama kita juga tanamkan dalam kalbu kita keyakinan Allah pasti mengabulkan permohonan kita. Kalau tidak yakin, buruk sangka kepada Allah itu sangat berbahaya. Kita harus baik sangka kepada Allah. Sebanyak bagaimanapun dosa kita, ampunan Allah lebih luas. Sebanyak bagaimanapun kesalahan kita, rahmat Allah lebih luas. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa Muhammad. Wassalam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Alim al-ghaibi wa syahadah. Ya Tuhan kami, kami yakin Engkau melihat kami dimanapun kami berada, mendengar bisikan kalbu kami, apapun yang kami bisikkan, menyaksikan semua perbuatan kami, perbuatan yang baik dan yang buruk. Rabbana ya Tuhan kami sadar ya Allah, kami masih jauh dari surga-Mu. Neraka menanti kedatangan kami, dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kami dari siksa-Mu kecuali ampunan-Mu ya Allah. Ampuni ya Rabbana dosa kami. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami, semua anggota keluarga kami,
semua orang yang beriman padamu. Curahkan rahmat-Mu kepada kami, kepada ayah dan ibu kami, kepada guru-guru kami, kepada semua orang yang sudah berjasa kepada kami, berbuat baik kepada kami. Rabbana ya ilahana, curahkan ampun dan rahmat kepada semua hamba yang beriman padamu. Allahumma Rabbana, sungguh banyak ya Allah karunia Engkau curahkan kepada kami sebagai bekal ibadah berjuang membela agama-Mu. Rabbana, kami yakin Engkau senantiasa melihat saat kami menyalahgunakan nikmat-Mu. Engkau dekat dengan kami saat kami berbuat maksiat di hadapan Engkau. Ya Allah, ya Ilahana, inilah kami hamba-hamba-Mu yang berselimut dosa dan noda. Tidak ada yang dapat membersihkan diri kami selain Engkau. Allahumma ya Karim, ya Tuhan kami, walaupun bagaimana dosa kami begitu banyak, kesalahan kami begitu banyak, kami tidak akan putus asa. Antal Ghafur, Antal Rahman, Antal Rahim. Karena kami yakin Engkau Maha Pengampun, kami tidak akan putus asa mengharap ampunan-Mu, tidak akan kecil hati mengharap rahmat-Mu untuk kami dan untuk keluarga kami dan untuk orang tua kami. Ya Ilahana, ya Tuhan kami, manakala ajal akan menjemput kami, walaupun saat ini kami sering berbuat dosa, sering menyalahgunakan nikmat-Mu, kami mohon ya Allah Engkau jauhkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Berikan kepada kami kemudahan untuk mengungkapkan kalimat La ilaha illallah saat ajal menjemput kami. Rabbana ya Ilahana, kami sangat takut su'ul khatimah. Rabbana ya Ilahana, selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Bimbinglah kami saat ajal menjemput kami mengungkapkan kalimat tauhid, kalimat syahadah. Ya Allah, ya Karim, bila sudah kami hembuskan nafas terakhir, berikan kepada kami ya Allah nikmat mendengar panggilan-Mu, panggilan-Mu yang Engkau terangkan kepada kami dalam ayat suci-Mu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, menjadikan nafsu kami nafsu mutmainnah, layak mendengar panggilan-Mu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allahumma Rabbana, hanya Engkau yang Maha tahu berapa lama lagi ya Allah kami dapat mengungkapkan kalimat tauhid, tahmid, takbir dan tasbih di muka bumi ini. Hanya Engkau yang Maha tahu berapa lama lagi kami punya kesempatan untuk rukuk sujud padamu. Hanya Engkau yang Maha tahu di mana ajal akan menjemput kami, di mana kami akan kedatangan ajal. Ya Allah, ya Ilahana, kami mohon jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali sedang zikir padamu, sedang sujud, sedang tunduk, sedang berjuang membela agama-Mu. Jadikan kami ya Allah termasuk golongan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya Rabbana ya Rahman, manakala Engkau izinkan kami nanti di akhirat bertemu dengan orang tua kami, pertemukan kami dengan mereka dalam surga-Mu ya Allah. Kami mohon ya Rabbana, jangan Engkau biarkan kami melihat mereka dalam siksa-Mu. Jangan pula Engkau biarkan mereka melihat kami dalam siksa-Mu.
Pertemukan pula ya Rabbana kami dengan pasangan hidup kami, dengan keturunan kami dalam surga-Mu. Sungguh tidak ada yang dapat mengantarkan kami menuju surga-Mu selain rahmat-Mu ya Allah. Allahumma adkhilna birahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma adkhilna birahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma alhiqna bis-salihin. Rabbana ya Karim, iqsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, Tuhan kami, kini kami sedang merasakan takut padamu, takut tidak Engkau ampuni, takut tidak Engkau curahkan rahmat. Jadikan ya Allah takut ini sebagai penjaga kami dari perbuatan maksiat. Jauhkan kami ya Allah dari perbuatan maksiat. Jadikan rasa takut ini sebagai benteng yang menjaga kami dari perbuatan yang tidak Engkau ridhai. Rabbana ya Tuhan kami menghadap kepada Engkau, berdoa sebagai bukti kami ingin taat padamu. Jadikan ya Allah ketaatan yang sangat sederhana ini sebagai jalan menuju surga-Mu. Kami yakin Engkau mendengar, Engkau melihat. Jadikan keyakinan ya Allah sebagai pembimbing bagi kami dalam menghadapi kehidupan. Banyak ujian, banyak tantangan, banyak rintangan. Yakin Engkau akan membalas. Allahumma Rabbana, bimbinglah kami untuk dapat memanfaatkan mata dengan benar, memanfaatkan telinga dengan benar, dan memanfaatkan semua karunia-Mu dengan benar. Dan jadikan ya Allah warisan buat keluarga kami. Amal yang kami lakukan yang menurut Engkau baik ya Allah, menurut Engkau benar. Allahumma Rabbana, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina ya Allah. Sungguh banyak orang yang saleh menurut pandangan manusia di akhir kehidupan mereka dalam keadaan mengenaskan. Rabbana ya jangan ya Allah, jangan Kau biarkan kami termasuk golongan bernasib buruk di akhir kehidupan. Allahumma akhtim bisa'adati ajalana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. La taj'al musibatana fi dinina. Jangan Kau uji kami dengan agama ya Allah. Wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Jangan Kau biarkan kami sibuk dengan urusan dunia tanpa Engkau berikan kepada kami nikmat sibuk untuk akhirat. Jadikan ya Allah kesibukan utama kami mengejar kenikmatan akhirat ya Allah dengan menggunakan dunia. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana ya Tuhan kami, Engkau Maha tahu keadaan kami, kelemahan kami menghadapi realita. Engkau Maha tahu keadaan umat Islam di negeri kami. Engkau Maha tahu keadaan para pemimpin di negeri kami, dari pemimpin terbawah sampai tertinggi. Rabbana ya Ilahna, berikan kepada kami semuanya hidayah dan taufik ya Allah, agar mampu mengisi sisa hidup kami dengan benar. Ya Rabbana, banyak para pemimpin kami yang saleh, berikan kepada mereka nikmat ikhlas dalam beramal, nikmat istiqamah dan bersabar dalam mengemban amanah. Dan di antara mereka ada yang belum saleh, berikan kepada mereka hidayah dan taufik ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.